Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qawlu fi ta'wili rabbil alamin. Ta'wil kalimat rabbul alamin. Rabbil alamina wa rabbu huwa al-malikul mutasarrifu wa yutlaqu fil lughati ala sayyidi wa alal mutasarrifi lil islahi wa kullu dhalika sahihun fi haqqillahi ta'ala. Istilah Rabb artinya pemilik yang berhak bertasarruj. Menurut istilah bahasa, diucapkan menunjukkan arti tuan dan orang yang bertasarruj untuk perbaikan. Pengertian tersebut masing-masing sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusta'malur rabbu li ghairillahi bal fil idhafati taqulu rabbud dari rabbu kada wa amma rabbu fala yuqalu illa lillahi azza wa jalla wa qad qila innahul ismul a'dham. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dimudhofkan. Untuk itu katakanlah olehmu Rabbud dar, pemilik rumah, Rabb kadza, pemilik anu. Lafaz Rabb yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dipakai tanpa mudhof. Menurut suatu pendapat, lafaz Rabb adalah ismul a'dham. Wal alamina jam'u alamin wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Wal alamu jam'un la wahida lahu min lafdihi. Wal awalimu asnaful mahluqati fis samawati wal ardi fil barri wal bahri wa kullun qarnin minha wa jilin yusamma alaman audon. Al alamina bentuk jamak dari alamun, artinya semua yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz alamun sendiri bentuk jamak yang tidak ada bentuk tunggal dari lafaz aslinya. Sedangkan lafaz al-awalim artinya berbagai macam makhluk yang ada di langit, di daratan, di laut, dan setiap generasi dari semua jenis makhluk tersebut dinamakan alam pula. Qala Bishr ibn Imarata an Abi Rawqin anid Dhahhaki an Ibni Abbasin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluhu as-samawati wal arduna wa man fihinna wa ma bainahunna mimma na'lamu wa ma la na'lam. Bishr ibnu Imarah meriwayatkan dari Abu Rawq, dari Dhahhak, dari Ibnu Abbas bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ialah segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah miliknya, yaitu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Wa fi riwayati Sa'id ibn Jubair wa Ikrimata an Ibni Abbasin Rabbul jinni wal insi, wa kadzalika qala Sa'id ibn Jubair wa Mujahidu wa ibn Juraijin wa ruwiya an Aliyyin nahwahu wa qala ibn Abi Hatim bi isnadin la yu'tamadu alaihi. Di dalam riwayat Sa'id ibnu Jubair dan Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rabbul Alamina ialah Tuhan jin dan manusia. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id ibnu Jubair
Mujahid dan Ibnu Juraij. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ali karamallahu wajhah. Menurut Ibnu Abu Hatim, sanad asar tersebut tidak dapat dipegang. Wastadallal Qurtubiyyu lihadzal qawli biqaulihi liyakuna lil alamina nadhira al-Furqan wa humul jinnu wal insu. Al-Qurtubi mengatakan demikian, yakni jin dan manusia, dengan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan agar dia Al-Quran menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Makna yang dimaksud dengan seluruh alam ialah makhluk jin dan manusia. Wa qala al-Farra'u wa Abu Ubaidah, al-alamu ibaratun amma ya'kilu wa humul insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu wa la yuqalu lil bahaimi alamun. Wa an Zaid ibn Aslama wa Abi Amri ibn al-Ala'i kullu ma lahu ruhun yartaziq. Al-Fara' dan Abu Ubaid mengatakan yang dimaksud dengan al-alam ialah ditujukan kepada makhluk yang berakal. Mereka adalah manusia, jin, malaikat dan setan. Untuk itu semua jenis binatang tidak dapat dikatakan alam. Disebutkan dari Zaid ibnu Aslam dan Abu Muhaisin bahwa alam artinya setiap makhluk bernyawa yang berkembang biak. Wa dzakarul Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Marwan ibni Muhammad ibni Marwan ibni al-Hakam wa huwa akhiru khulafai Bani Umayyah wa yu'rafu bil Ja'di wa yulaqabu bil himar. Al-Hafidz Ibnu Asakir mengatakan dalam autobiografi Marwan ibnu Muhammad, salah seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang dikenal dengan julukan Al-Ja'd dan disebut Al-Khimar, annahu qala khalaqallahu sab'ata asyara alfa alamin ahlus samawati wa ahlul ardi alamun wahidun wasairu dalika la ya'lamuhu illallahu azza wajal. Bahwa dia pernah mengatakan Allah menciptakan 17.000 alam, penduduk langit dan penduduk bumi digolongkan satu alam, sedangkan yang lainnya tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatadatu rabbul alamina kullu sinfin alamun. Wa qala Abu Ja'farin ar-Raziyyu anir Rabi'i ibni Anasin an Abil Aliyati fi qawlihi ta'ala rabbil alamin. Qatadah mengatakan bahwa al-alam adalah setiap jenis alam. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi' ibnu Abbas ibnu Anas dari Abul Aliyah sehubungan dengan firman-Nya Rabbil alamin. Qala al-insu alamun wal jinnu alamun wa ma siwa dzalika samaniyata asyara alfin alamin aw arba'ata asyara alfi alamin wa huwa yasuku minal malaikati alal ardi walil ardi arba'u zawaya fi kulli zawiyatin salasatu alafin alamin wa khamsi mi'ati alamin khalaqahumullahu li'ibadatihi. Rawahu Ibnu Jariri wa Ibnu Abi Hatim. Bahwa Anas pernah mengatakan manusia merupakan alam dan jin adalah alam.
sedangkan selainnya terdiri atas 18.000 atau 14.000. Dia ragu alam malaikat yang ada di atas bumi. Bumi mempunyai 4 penjuru. Pada tiap-tiap juru terdapat 3.500 alam malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Wa hadza kalamun gharibun yahtaju misluhu ila dalilin sahihin. Akan tetapi kalimat seperti ini aneh. Hal yang seperti ini memerlukan dalil yang sahih. Wa qala Ibnu Abi Hatimin hattasana Abi hattasana Hisam ibnu Khalidin hattasana Al-Walidu ibnu Muslimin hattasana Al-Furatu yakni ibnul Walidi an Mu'attib ibni Sumayyi an Tubai'in yakni Al-Himyariyah fi qawlihi Rabbil alamina qalal al-alamina alfu ummatin fasittu mi'atin fil bahri wa arba'u mi'atin fil barri. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Furat yakni ibnul Walid dari Mu'tib ibnu Sumai dari Subai yakni Al-Himyari sehubungan dengan firman-Nya Rabbil alamina, bahwa al-alamina terdiri atas 1000 umat, 600 berada di dalam laut sedangkan 400 berada di darat. Wa huqiya misluhu an Sa'id ibn Musayyabi wa qad ruwiya nahwu hadha marfu'an kama qala al-hafidhu Abu Ya'la Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna fi musnadihi. Hal semisal diriwayatkan pula melalui Sa'id ibnu Musayyab, dan hal yang semisal ini diriwayatkan pula secara marfu' seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Ahmad ibnu Ali ibnul Musanna di dalam kitab musnadnya, bahwa hattasana Muhammad ibnul Musanna hattasana Ubaid ibn Waqid al-Qaisiyyu Abu Abbadin hattasani Muhammad ibn Isa ibn Kaisana hattasana Muhammad ibn al-Munkadiri an Jabir ibn Abdullah qala qallal jaratu fi sanati min sini Umar allati waliya fiha fasa'ala anhu falam yukhbar bi syai'in faghtamma lidzalika fa arsala raqiban yadribu ilal yamani wa akhara ila syami wa akhara ila al-iraqi yas'alu hal ru'ya minal jarati syai'un amla qala fa'atahu ar-raqibul ladhi min qibalil yamani biqabdati min jaratin fa'alqaha baina yadayhi falamma ra'aha kabbara thumma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalaqallahu alfa ummatin sittu mi'atin fil bahri wa arba'u mi'atin fil barri fa awwalu syai'in yahliku min hadhil ummamil jaratu fa idza halaka tataba'at mislan nidami idza quti'a silquhu
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Ubaid ibnul Waqid Al-Qaisi Abu Ibad, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Isa ibnu Kaisan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Munkadir dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan, pada suatu tahun dari masa pemerintahan Khalifah Umar, belalang berkurang jumlahnya. Lalu ia bertanya-tanya mengenai hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Maka hal itu membuatnya kurang puas. Lalu ia mengirimkan seorang pengendara kuda untuk pergi ke negara Yaman, seorang lagi menuju ke negeri Syam, dan seorang lagi menuju ke negeri Irak untuk menanyakan apakah ada belalang atau tidak di tempat tujuan masing-masing. Kemudian datang kepadanya pengendara dari Yaman membawa segenggam belalang. Lalu utusan itu meletakkannya di hadapan Umar. Ketika Umar melihatnya, maka ia bertakbir kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menciptakan 1000 umat, 600 umat berada di laut, dan yang 400 umat berada di daratan. Mula-mula umat yang binasa dari kesemuanya itu adalah belalang. Apabila belalang musnah, maka merambat secara beruntun sebagaimana sebuah untaian kalung yang terputus talinya. Muhammad bin Isa hada wa huwal hilaliyu dhaifun. Muhammad ibnu Isa yang disebut di dalam sanad asar ini adalah Al-Hilali, dia orangnya dhaif. Wa hakal Baghawi an Sa'id bin al-Musayyab annahu qala lillahi alfu alamin sittumi'atin fil bahri wa arba'umi'atin fil barri. Wa qala Wahb bin Munabbihin lillahi samaniyata asyara alfa alamin ad-dunya alamun minha. Al-Baghawi meriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyab bahwa dia pernah mengatakan Allah telah menciptakan 1000 alam, 600 berada di lautan, sedangkan yang 400 berada di daratan. Wahab ibnul Munabbih mengatakan bahwa Allah telah menciptakan 18.000 alam. Di dunia ini merupakan salah satunya. Wa qala Muqatilun al-awalimu samanuna alfan. Wa qala Ka'bul ahbari la ya'lamu adadal awalimi illallahu azza wa jalla naqalahu kullahul Baghawi. Muqatil mengatakan bahwa alam-alam itu seluruhnya ada 80.000. Ka'ab al-Ahbar mengatakan tiada seorang pun yang mengetahui bilangan alam kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang telah disebutkan ini dinukil oleh Al-Baghawi. Wa hakal Qurtubiyyu an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala inna lillahi arba'ina alfa alamin ad-dunya min syarqiha ila maghribah alamun wahidum minha. Al-Qurtubi meriwayatkan melalui Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan 40.000 alam, sedangkan dunia ini dari timur hingga barat merupakan salah satu darinya. Wa qala az-Zajjaju al-alamu kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Qala al-Qurtubiyyu wa hadha huwa sahihu annahu syamilun likullil alamina ka qawlihi. Az-Zujjaj mengatakan bahwa al-alam ialah semua yang telah diciptakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Demikian pendapat Al-Qurtubi
dan pendapat inilah yang sahih, yaitu yang mengatakan pengertian alam mencakup kedua alam tersebut, dunia dan akhirat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Menurut bacaan orang yang membaca al-alamina menjadi al-alamaini, yaitu qala fir'aunu wa ma rabbul alamina qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kedua alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itulah Tuhan, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Wal alamu mustaqun minal alamati qultu li'annahu ilmun dalun ala wujudi khaliqihi wa sani'ihi wa wahdaniyatihi kama qala Ibnul Mu'taz. Al-alam berakar dari kata al-alamah. Menurut kami dikatakan demikian karena adanya alam ini menunjukkan adanya penciptaannya, hasil karyanya dan keesaannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mu'taz, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatan tatullu ala annahu wahidun. Alangkah anehnya mengapa durhaka terhadap Tuhan, atau mengapa si pengingkar tidak mempercayainya, padahal pada segala sesuatu yang ada terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Dia adalah Esa. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin.